Shalom, damai di hati, terpujilah Kristus. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Untuk itu saya undang kita berdiri bersama-sama. Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 4, Hai Mari Sembah. Mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa, mulia Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus, kita bersembah sujud, memuliakan namanya, berkarya dan mengabdi. Kita sambut melakukan Bapa Engkau sungguh baik. Di tengah-tengah persekutuan di bait-Mu yang kudus saat ini, di hari Minggu yang penuh sukacita, kami datang mengagungkan Engkau. Kami menyembah memuliakan Engkau Allah kami, yang tetap setia dan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami.
Kami boleh ada hingga saat ini itu bukan karena kuat gagah dan hebatnya kami Tuhan, tetapi semua karena anugerah Tuhan. Di bait-Mu yang kudus saat ini dalam kerinduan kami datang bersekutu di hari Minggu yang kudus dan mulia. Kami percaya Engkau Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu melingkupi kami semua yang hadir saat ini, tempat ini. Bahkan jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini lewat siaran langsung. Kami dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Ibadah ini jadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara disilakan duduk kembali. Dalam persekutuan ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah, mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Saudara-saudara, kita hidup dalam satu dunia di mana terjadi interaksi sosial, dalam mana gesekan pun menyebabkan kita terluka, salah paham, perbedaan pemandangan tidak jarang menyebabkan teralaminya ketegangan. Adakah itu terjadi juga di antara kita, di sini, di dunia kita? Ya, di dunia kita. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, sambil kita angkat pujian, Ya Allahku, kami mengaku dosa. Ya Tuhan Allah, dengarkanlah pengakuan kami. Ampunkanlah kami atas segala salah dan dosa kami. Baharui hidup kami Tuhan, sehingga semakin hari kami semakin hidup menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saudara-saudara, dalam Mazmur pasal 91, pemazmur mengungkapkan kesaksian imannya tentang jaminan Allah yang menyatakan bahwa orang yang duduk dalam lindungan Allah yang maha tinggi dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, lalu berseru kepadanya akan menjawab, Aku akan menyertai dia dalam kesesakannya. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kita sambut melakukan NKB nomor 195. Dan walau
karena di hari Minggu yang penuh sukacita ini, keluarga Pendeta Lanes Kanter hendak membawa anak kekasih Samuel Godwin Lanes menerima pelayanan sakramen baptisan kudus. Karena itu saat ini kita beralih pada tata ibadah pelayanan baptisan anak-anak. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, keluarga Lanes Kanter akan membawa anak mereka untuk dibaptis, Samuel Godwin Lanes. Dengarkanlah pengajaran baptisan. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, baptisan anak-anak adalah sah menurut kesaksian Alkitab, sebab perintah baptisan ditujukan kepada segala bangsa. Yang dimaksud dengan bangsa bukan hanya orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Baptisan adalah tanda perjanjian Allah dengan orang-orang yang dipanggilnya, serta keturunannya. Inilah yang dimaksudkan dalam Kisah Para Rasul, pasal 2 ayat 39 berkata, "Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Baptisan adalah pengganti sunat sebagai tanda perjanjian. Kebanyakan berita Alkitab tentang pelayanan baptisan menyaksikan tentang baptisan keluarga atau baptisan seisi rumah. Itu berarti termasuk anak-anak yang mendapatkan pelayanan baptisan. Peristiwa air bah di mana Nuh dan seisi rumahnya diselamatkan menurut 1 Petrus pasal 3 ayat 18 hingga 22 bagi kita dikiaskan dengan baptisan yang maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohon hati nurani yang baik kepada Allah. Di dalamnya terkandung makna sebagai kiasan keselamatan berlaku bagi keluarga termasuk anak-anak. Perintah baptisan terutama diberikan supaya dilakukan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Perhatikanlah bahwa yang dipersoalkan bukan cara entah curah, percik, atau selam, tetapi dalam nama Allah, dibaptiskan dalam nama Bapa, menyatakan dan memeteraikan kepada kita bahwa Allah Bapa mengadakan suatu perjanjian anugerah yang kekal dengan kita dan anak-anak kita, dan mengakui kita dan anak-anak kita sebagai anak-anaknya. Dibaptiskan dalam nama Anak memeteraikan kepada kita bahwa Yesus Kristus menyucikan anak-anak maupun orang dewasa oleh darahnya dari segala dosa, dan memasukkan kita ke dalam persekutuan kematiannya dan kebangkitannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, demikian juga kita memperoleh hidup, dan dibaptiskan dalam nama Roh Kudus, memeteraikan kepada kita bahwa Roh Kudus hendak diam di dalam hati kita dan anak-anak kita, agar kita berakar serta berdasarkan pada kasih. Dengarkanlah Injil yang di dalamnya tertulis bahwa Yesus Kristus memanggil anak-anak untuk datang kepadanya. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Terpujilah Kristus.
selamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas berkat anugerah dan kemurahan Tuhan yang Engkau perkenankan bagi kami untuk kami nikmati di hari ini. Kami hendak membawa anak kami, Samuel Godwin Lanes, akan menerima sakramen baptisan yang kudus sebentar. Bermohonlah hamba yang Engkau pakai saat ini, kuduskan hamba dan mampukan hamba, tetapi juga Tuhan memberkati calon saksi baptisan, yakin dan percaya dalam kemurahan kebaikan Tuhan, semuanya ada dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan Allah. Ini kami yang berdoa kepadamu ya Tuhan, demi Kristus Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Dipersilakan untuk badan pekerja memanggil nama orang tua dan saksi baptisan. Gereja Masehi Injili di Minahasa, wilayah Bitung 3, Jemaat Baitul Girian. Pelayanan baptisan kudus yang akan dilaksanakan hari ini yaitu dari kolom 4. Hari tanggal Minggu 31 Januari 2021. Keluarga Pendeta Lanes Kanter. Nama anak Samuel Godwin Lanes. Tempat tanggal lahir Manado 31 Januari 2020. Nama ayah, bagi nama-namanya yang akan dipanggil, harap datang di depan dengan menjaga jarak. Nama ayah, Pendeta Otto Riedel Lanes STH. Nama ibu, Christine Gloria Kanter Aklimadia B. Alamat Girian Atas. Orang tua baptisan. 1. Pendeta Philip Walando STH. 2. Dr. Agnita Emelda Tumbol. 3. Pendeta Metris Alvin Goni STH MPDK. 4. Max Maynard Lombogia. 5. Pendeta Nisha Abawole STH. 6. Ivan AR Sangian Sarjana Ekonomi. 7. Penatua Denny Estefanus Kolondang. 8. Febri Yisli Poli ISE. 9. Penatua Billy M. Pangemanan SE. 10. Penatua Randy Yohanes Rompas SH. 11. Jesse Eunike Wulan Andres SE. 12. Winnie Rumengan. Demikianlah nama-nama yang akan jadi calon saksi. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, saudara-saudara telah mendengar bahwa baptisan kudus telah ditetapkan oleh Yesus Kristus sebagai tanda dan meterai dari suatu perjanjian baru oleh Allah dengan kita dan anak-anak kita. Sebab itu patutlah kita memakai baptisan itu untuk maksud tersebut dan bukan karena kebiasaan atau kepercayaan tahyul. Agar menjadi lebih nyata bahwa saudara-saudara menghendaki yang demikian dan bersedia mendidik anak saudara-saudara secara Kristen, maka saudara-saudara diundang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berikut dengan tulus ikhlas.
Apakah saudara-saudara sebagai orang tua dan orang tua baptisan memohon pembaptisan anak saudara dalam kepercayaan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus? Apakah saudara-saudara sebagai orang tua dan orang tua baptisan berjanji di hadapan Allah dan di hadapan jemaat sebagai saksinya bahwa saudara-saudara akan mendidik anak saudara sedemikian rupa sehingga akan mengerti arti dan maksud baptisan kudus itu dan akan menjadi orang yang percaya kepada Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus? Kepada orang tua dan orang tua baptisan, apakah jawab saudara-saudara? Tuhan kiranya memberkati jawaban saudara-saudara hari ini dan seterusnya. Kita melakukan pandang ya Bapa dalam rahmat-Mu. Pandang ya Bapa dalam rahmat-Mu, kami umat-Mu yang berkumpul ini Samuel Gatwin Lanes, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Dari semua penyerahan surat baptisan yang akan dilaksanakan oleh Ketua Jemaat.
Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita berdoa memohon tuntunan kuasa Roh Kudus ketika hendak membaca firman Tuhan saat ini. Mari berdoa, ya Tuhan Allah, kami sungguh bersuka cita di rumah-Mu yang kudus saat ini. Ketika kami lagi hendak belajar firman-Mu, kuasa Roh Kudus Tuhan yang melingkupi hamba-Mu, yang Kau pakai untuk menyampaikan kehendak-Mu saat ini. Tuhan berkati jemaat-Mu mampu memahami dengan benar apa maksud firman-Mu dan terus dikuatkan untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, di sepanjang minggu berjalan ini, minggu yang kelima kita dituntun untuk membaca, memahami firman Tuhan dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 16. Kisah Para Rasul pasal 16. Kita membaca ayat 13 hingga ayatnya yang ke-18. Kisah Para Rasul pasal 16. Kita baca ayat 13 hingga 18. Kita akan membaca berbalasan, pelayan khusus akan membaca ayat ganjil. Bapak Ibu jemaat membaca ayat yang genap yang diberi judul Paulus di Filipi. Kita mulai. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dicintai Tuhan, Shalom, damai di hati. Puji syukur hanya bagi Tuhan Yesus yang terus memperkenankan kita semua menikmati berkat-berkat-Nya. Hari ini dalam sukacita di hari Minggu yang kudus dan mulia, bersyukur Tuhan beri kesempatan orang untuk ada dalam persekutuan ini. Orang boleh ada sebagaimana adanya saat ini. Selalu orang ungkapkan itu bukan karena kuat gagah dan hebatnya kita, tetapi semua karena anugerah Tuhan. Hari ini kita telah berada di hari yang terakhir di bulan Januari. Besok masuk di hari yang pertama di bulan Februari. Kalau tradisi Minasa kuncikan. Kalau saudara-saudara kita di Nusa Utara, Tulude. Sekali lagi kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang boleh kita rasakan di tahun 2021 hingga di saat ini. Dan di tengah-tengah persekutuan yang bersyukur ini, di hari Minggu ini bacaan Alkitab yang menjadi perenungan kita selaku warga Gemim yang telah kita baca bersama, ini mengkisahkan tentang perjalanan penginjilan dari Rasul Paulus
di mana saat itu Paulus bersama dengan rekan penginjilannya sedang berada di kota Filipi. Dan di kota Filipi seperti biasanya, Paulus dia langsung pergi mengunjungi tempat orang-orang berkumpul seperti tempat ibadah, agar Paulus dia bisa mengabarkan Injil dan pengajaran tentang Yesus Kristus. Karena saat itu adalah hari Sabat, maka orang baca Paulus dan rekannya mereka pergi ke tempat ibadah orang Yahudi. Saudara-saudara, hal yang menarik di sini ialah penulis menyorot dua wanita yang dijumpai oleh Paulus di Filipi, khususnya di tempat ibadahnya orang Yahudi. Di ayat 14 dan 15 diceritakan tentang seorang wanita yang bernama Lydia. Sementara di ayat 16 hingga 18 diceritakan tentang seorang perempuan yang mempunyai roh tenung yang tidak disebutkan namanya. Ketika Paulus berjumpa dengan Lydia, ada hal penting yang diungkapkan oleh Alkitab tentang wanita ini. Dicatat bahwa Lydia adalah seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira. Namun tidak berhenti di situ. Penulis menambahkan satu keterangan lagi, yakni dia dari seorang yang beribadah kepada Allah. Saudara-saudara, kata beribadah kepada Allah dalam bahasa aslinya yakni sebomai. Dia punya definisi lain, yakni orang yang takut akan Allah. Dan juga punya definisi orang yang menyembah Allah. Akan tetapi dalam pengertian bahwa orang ini bukanlah orang Yahudi, tetapi dia percaya kepada Allahnya orang Yahudi. Jadi Lydia ini sebetulnya dia bukan orang Yahudi, tetapi dia percaya kepada Allah Yahweh, sehingga di hari Sabat Lydia pun dia ikut berdoa atau beribadah kepada Allah di rumah doa orang Yahudi. Saudara-saudara, sepintas ini terlihat sebagai suatu kebetulan bahwa Paulus secara kebetulan dia berjumpa, dia bakudapa dengan Lydia di rumah ibadah orang Yahudi. Akan tetapi saudara-saudara, hal ini sesungguhnya merupakan wujud pemeliharaan Tuhan kepada umatnya, khususnya bagi orang-orang yang sedang berjerih payah mengabarkan Injil atau sedang melayani Tuhan. Dalam hal ini Paulus dan rekan-rekannya. Perhatikan saudara-saudara di ayatnya yang ke-14b. Kembali saya akan membacakan. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus sampai ayat 15. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Saudara-saudara, Lydia adalah wanita atau orang yang dipakai Tuhan untuk menopang Paulus dan rekannya selama melayani di Filipi, karena Lydia adalah wanita yang cukup mapan, sehingga dia dipakai Tuhan untuk menopang pelayanan Paulus, baik dalam hal memberi tumpangan maupun makanan dan hal berupa materi. Saudara-saudara, siapa yang bisa menyangka bahwa Lydia seorang wanita non-Yahudi yang tinggal di kota seberang,
tetapi dia bisa secara kebetulan datang beribadah di hari Sabat itu. Dan secara kebetulan pun Paulus datang dan menginjil di situ. Dan sampai pada akhirnya Paulus dia dipenjarakan di Filipi dan akhirnya Paulus dibebaskan. Paulus dan rekannya pun menginap di tempatnya Lydia dan mendapatkan bantuan serta topangan dari Lydia. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, inilah wujud pemeliharaan Tuhan Allah. Sehingga sebagai warga gereja tentu lewat kisah ini kita diingatkan bahwa orangnya tidak perlu takut, orangnya tidak perlu khawatir, orangnya tidak perlu cemas dan sebagainya tentang hal-hal apa yang kita butuhkan ketika kita hendak melakukan pekerjaan pelayanan, bahkan dalam menjalani kehidupan. Memang saudara-saudara, ketika pandemi COVID-19 ini melanda, terjadi krisis bukan hanya di sektor kesehatan, tetapi di sektor ekonomi pun kena dampak. Bahkan tidak dapat dipungkiri bahwa hal ini pun berdampak besar pada keuangan gereja. Tetapi saudara-saudara, apakah segala kesulitan ini akan menurunkan, akan mengurangi kualitas pelayanan gereja kita? Bapak Ibu saudara-saudara, dari beberapa waktu yang lalu sampai saat ini ada beberapa jemaat kita yang terpapar COVID-19. Sebagai pelayan Tuhan saya mengajak, mari orang sebagai gereja, orang peduli dengan mereka. Karena pasti saudara-saudara kita yang terpapar COVID, mereka harus melakukan isolasi mandiri. Tidak boleh keluar rumah, membaur dengan masyarakat. Mereka harus isolasi mandiri, berada di rumah. Bahkan di antara mereka ada orang-orang yang masih sulit secara ekonomi. Karena itu firman Tuhan ingatkan orang saat ini, mari orang layani mereka. Lakukan program pelayanan untuk bisa meringankan beban mereka. Saudara-saudara, jikalau orang sungguh-sungguh mau melakukan pekerjaan Tuhan, sesulit apapun situasi yang harus kita alami, yang harus kita hadapi, jangan pernah orang lalai, saudara-saudara. Ingat kisah dalam bacaan ini. Tuhan Allah, Dia bisa memakai siapa saja untuk menopang pekerjaan pelayanan. Torang dikuatkan. Jangan pernah torang takut. Jangan pernah torang khawatir. Nanti tugas semua kosong. Jangan pernah torang takut, jangan torang khawatir, saudara-saudara, karena pemeliharaan Tuhan Allah selalu nyata di dalam kehidupan kita. Tuhan selalu menopang, Tuhan selalu melihat dan menyatakan kebaikannya dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, orang perhatikan cerita tadi. Lydia, dia bukan orang Yahudi sekali lagi. Lydia, dia tidak tinggal di kota itu. Tetapi dia yang Tuhan pakai untuk menopang Paulus dalam pekerjaan pelayanan. Orang Yahudi saat itu justru mereka yang memenjarakan Paulus. Tetapi Tuhan mendatangkan Lydia yang bukan orang Yahudi untuk menopang pelayanan penginjilan yang Paulus lakukan. Inilah
itulah saudara-saudara pemeliharaan Tuhan. Jadi sekali lagi jangan pernah orang khawatir untuk melangkah, melakukan pekerjaan pelayanan, untuk melangkah di kehidupan yang Tuhan beri. Dengan iman orang melangkah, maka saudara-saudara dengan penuh sukacita pun kita akan menuai pimpinan dan pemeliharaan Tuhan Allah. Sama seperti Paulus dan rekan-rekan penginjilannya. Meskipun kesulitan berat yang harus mereka hadapi, tetapi akhirnya mereka terus menikmati sukacita pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan pelayanan mereka. Saudara-saudara, hal yang terakhir di ayatnya yang ke-16 hingga ayat yang ke-18. Orang baca tadi di situ ketika Paulus dia berjumpa dengan wanita yang dirasuki roh tenung di tempat ibadah yang sama. Di ayat 17 hingga 18a dicatat wanita ini mengikuti Paulus dari belakang sambil dia berseru. Orang baca di ayatnya yang ke-17b, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Saudara-saudara, sebetulnya ini adalah suatu fakta kebenaran. Paulus dan rekan-rekannya adalah hamba Allah yang memberitakan jalan kepada keselamatan. Ini adalah suatu fakta kebenaran. Dan secara manusiawi, Paulus dia bisa saja memanfaatkan wanita ini agar Injil bisa dengan mudah diterima dan dipercaya oleh orang banyak. Karena banyak orang di situ yang menggunakan jasa tenungan atau ramalan dari wanita tersebut. Tetapi saudara-saudara, kita melihat di sini apakah Paulus dia membenarkan hal tersebut? Tidak, saudara-saudara, justru di ayat 18b di situ dicatat bahwa Paulus dia justru merasa terganggu dengan ucapan wanita tersebut. Karena saudara-saudara, Paulus dia tahu bahwa kalimat itu adalah bisikan setan yang akan menjebak Paulus dan rekan-rekannya pada kebanggaan diri. Bahwa wanita yang punya roh tenung itu pun akui bahwa Paulus dan rekan-rekannya ini yang pada akhirnya mereka akan merasa diri bangga. Bagi Paulus hal ini merupakan rayuan setan, karena di dalam pekerjaan pelayanan yang harus ditinggikan adalah Kristus, bukan dirinya sendiri. Kalimat-kalimat pujian dari orang lain seringkali menjebak orang pada kebanggaan diri. Pujian-pujian dari orang lain seringkali menjebak orang pada kesombongan diri bahwa kita ini orang yang spesial di mata Tuhan dan lebih besar di mata Tuhan dibandingkan orang lain. Sehingga kenyataan yang terjadi, banyak orang semakin giat, semakin rajin melayani Tuhan, tetapi bukan lagi atas dorongan kasih karunia Tuhan, tetapi motivasi dan keinginan untuk semakin dipuji, semakin disanjung oleh orang lain. Semakin giat, semakin rajin, tetapi semakin sombong, semakin tinggi hati, semakin makan puji, dan semakin merasa diri lebih baik dari orang lain. Karena itu saudara-saudara, firman Tuhan ini kembali mau kasih ingat pada orang semua, saya dan saudara-saudara, pelayan-pelayan Tuhan, bahkan kita semua sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita harus mewaspadai diri kita dari virus yang demikian. Karena saudara-saudara, ini akan sangat berbahaya bagi pelayanan dan persekutuan kita, di mana akan membentuk komunitas ahli-ahli Taurat, tua-tua, imam-imam dan Farisi di zaman Tuhan Yesus. Di mana ada orang
merasa lebih merasa diri mereka lah yang paling benar. Mereka merasa diri mereka lah kebenaran yang absolut, sampai Tuhan Yesus pun sang kebenaran sejati ingin mereka lenyapkan. Karena itu saudara-saudara, firman Tuhan mengingatkan, marilah orang selalu hidup rendah hati dalam hidup ini, terlebih dalam pekerjaan pelayanan, bahkan dalam hal apapun yang Tuhan percayakan untuk orang lakukan. Jangan ada yang merasa paling berjasa secara khusus dalam pelayanan. Tetapi mari kita selalu meninggikan Kristus dalam pelayanan kita, bahkan dalam segala aspek kehidupan kita. Ingat saudara-saudara bahwa dalam perjalanan kehidupan yang kita jalani, sesulit apapun hidup ini, ada Tuhan Allah yang selalu menopang kehidupan kita, dan pemeliharaan Tuhan Allah itu selalu nyata dalam kehidupan kita. Tuhan kiranya akan terus menolong, menguatkan kita untuk terus melakukan kehendaknya dalam hidup ini. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, saat ini kita akan memberikan persembahan. Berilah yang baik sebagai ungkapan syukur kita, sambil mengingat bahwa pemberian ini akan dimanfaatkan bagi kesaksian dan pelayanan gereja kepada dunia. Sambil memberi, mari kita melakukan betapa hatiku. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakai
persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur ketika Engkau lagi menganugerahkan kami kesempatan yang indah untuk kami bersekutu, untuk kami mendengarkan firman-Mu yang memberikan kami kekuatan menuntun jalan hidup kami. Biarlah kami akan selalu mampu untuk hidup selalu rendah hati dalam melakukan segala tanggung jawab apapun yang Tuhan percayakan, terlebih dalam tanggung jawab kepelayanan. Kami selalu meninggikan Kristus dalam pelayanan kami, bahkan dalam segala aspek hidup kami. Karena sungguh kami percaya dan yakini sesuai janji firman-Mu, Engkau Tuhan selalu menopang kehidupan kami. Pemeliharaan Tuhan selalu nyata dalam hidup kami sehingga kami terus dikuatkan. Tidak akan pernah merasa cemas khawatir dalam hidup ini, karena Engkau Allah selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami senantiasa dikuatkan dan dimampukan sebagai umat-Mu untuk hidup di jalan yang Tuhan Allah inginkan. Saat ini kami berdoa untuk persekutuan Gereja Masehi Injili di Minahasa. Dari sinode wilayah jemaat yang ada, kami berdoa untuk jemaat-Mu Gemim Baital Girian. Tuhan Yesus terus berkati, mulai dari Ketua Badan Pekerja, Pendeta Bapak Philip Walando, dalam kepelayanan hamba-Mu Tuhan tidak akan pernah meninggalkan, bersama dengan kehidupan keluarga hamba-Mu, istri, anak-anak, orang tua keluarga Walando Tumbol, senantiasa terus diberkati oleh Tuhan Yesus. Semua perangkat badan pekerja yang ada, komisi-komisi kerja, Kompelkap, Bipra, panitia, sampai kepada kostor dan pegawai, kami semua diberikan sehat dan kuat oleh Tuhan. Kami diberikan hikmat, sukacita, roh takut akan Tuhan dalam melakukan tanggung jawab pelayanan ini. Yakin Bapa bahwa apa yang kami perlukan dalam pelayanan ini, Engkau Tuhan yang selalu menyediakan. Diberkatilah jemaat-Mu dari kolom 1 sampai kolom 21, pribadi dan keluarga, dalam segala usaha dan pekerjaan terus diberkati. Kami yang boleh hadir di rumah-Mu yang kudus saat ini, bahkan jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing, dalam berbagai pergumulan hidup pun Tuhan yang lebih tahu. Yang sakit Tuhan pulihkan dan sembuhkan, yang ada di rumah masing-masing, bahkan yang dirawat di rumah sakit, Tuhan Engkau tabib kami yang ajaib yang akan menyatakan pertolongan-Mu bagi mereka. Bahkan saat ini ketika kami yang hadir di rumah gereja dalam pemulihan dari sakit, Tuhan terus menjamah, Tuhan menyembuhkan kami. Secara khusus juga kami mendoakan untuk orang tua dari Syamas kolom 4, keluarga Nayoan Papuas yang saat ini dalam pergumulan sakit di usia lanjut. Kami berdoa dari tempat ini, Engkau menjamah,
Engkau ya Tuhan menyatakan pertolongan-Mu bagi orang tua kekasih. Dia dipulihkan dan dia disehatkan menjalani kehidupan di masa tua. Bersama anak-anak cucu selalu menikmati kebahagiaan. Bahkan pun kami berdoa untuk semua orang-orang tua kami lansia yang ada di Jemaat Baitul Girian. Tuhan Kau berkati mereka dalam kehidupan di masa tua. Tuhan jaga dan lindungi mereka. Beri sehat, kuat, semangat. Beri sukacita dalam menjalani kehidupan bersama dengan keluarga masing-masing. Kami berdoa untuk kehidupan keluarga kami Tuhan. Untuk suami, istri, anak-anak, cucu, orang-orang yang kami kasihi, baik yang tinggal dekat dengan kami, bahkan yang terpisah dengan kami, orang-orang yang kami cintai dimanapun berada. Tuhan pelihara, Tuhan jaga, lindungi, berkati kehidupan mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami yang boleh hadir di rumah-Mu yang kudus saat ini, membawa syukur sukacita untuk berkat Tuhan. Kami yang boleh ketambahan usia, baik pribadi, hari ulang tahun pernikahan, kami yang boleh berhasil dalam usaha kerja, pendidikan, apapun yang membuat kami bersyukur, Tuhan kuduskan ungkapan syukur dan sukacita kami. Sambil pun kami berdoa untuk Bapak duda, ibu janda, anak yatim, mereka yang dilanda bencana baik banjir, tanah longsor yang ada di Manado, bahkan pun di mana berada. Tuhan tolong kasihani mereka. Tuhan terus memakai kami semua untuk menjadi alat berkat bagi sesama yang membutuhkan. Saudara-saudara kami yang terpapar virus corona, Tuhan pulihkan dan sembuhkan mereka. Kami berdoa untuk pemerintah yang ada dari pusat sampai ke pelosok desa. Secara khusus pemerintah Kota Bitung, bahkan Kelurahan Girian Atas, Ibu Lurah bersama semua perangkat pemerintahan yang ada, biar senantiasa diberkati oleh Tuhan dalam kerja dan pelayanan, dalam pengabdian mereka untuk masyarakat. Tuhan terus beri hikmat. Kami percaya bersama juga dengan TNI dan Polri diberkati oleh Tuhan dalam tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Biarlah suasana aman dan damai senantiasa tercipta di tengah-tengah kota, daerah, bahkan bangsa dan negara yang kami cintai. Tetapi kami terus berserah kepada Tuhan. Apapun yang jadi dalam hidup kami, semua ada dalam rencana Tuhan. Terima kasih Bapa, kami semua yang boleh memberi diri dalam persekutuan ini, pelayan khusus yang melaksanakan tanggung jawab, petugas persembahan, pemandu LCD, kantoria, operator live streaming, pemain keyboard, kostor, pegawai, kami yang menopang pelayanan ibadah saat ini diberkati oleh Tuhan. Dalam sukacita di hari Minggu ini, pun bersama dengan keluarga hamba-Mu, keluarga Pendeta Lanes Kanter, boleh membawa anak kekasih mereka, Samuel Godwin Lanes, menerima pelayanan sakramen baptisan kudus. Hari ini namanya dicatat dalam kitab kehidupan. Dia masuk dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus, dengan kematian dan kebangkitan-Mu. Kami percaya Engkau Tuhan terus menjamah anak kekasih ini. Tuhan yang akan terus memberkati kehidupannya. Tuhan yang senantiasa membentuk dia sesuai dengan kehendak dan mau Tuhan. Hidup dan masa depannya kami pertaruhkan dalam pertolongan Tuhan. Diberkati keluarga Pendeta Lanes Kanter dalam pelayanan yang Tuhan percayakan bagi hamba-Mu ini, bahkan dalam segala rencana, apapun yang mereka butuhkan dalam hidup ini Tuhan berkati. Bersama dengan orang tua yang ada di masa tua, Tuhan jaga, lindungi. Tuhan terus beri mereka kekuatan dan penghiburan. Saudara bersaudara terus diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah kami yang berseru kepadamu. Inilah syukur kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami gereja-Mu berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara diundang berdiri.
Sebagai nyanyian penutup, mari kita melakukan Tuhan Memanggilmu, NKB nomor 126. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah, apapun yang terbaik ya berikanlah, dan jangan kau kejar hormat semu, muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimimpanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Saudara-saudara, pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Pergilah dengan sejahtera umat Tuhan. Pergilah dengan damai menurut kasih Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Disilakan duduk untuk saat teduh. Setelah itu sejenak kita ikuti warta jemaat. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita ikuti warta jemaat Gereja Masih Injili Minasa, Jemaat Baitel, Minggu 31 Januari 2021. Mendahului dari warta jemaat, kita dengarkan pengumuman nikah. Daftar untuk pengumuman perkawinan hari Senin tanggal 25 Januari tahun 2021, saya Dr. Randes Evanhard Lomboon, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, mengumumkan di kantor ini, yakni kantor tempat penyelenggara daftar-daftar catatan sipil, bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 jam 12 WITA tempat di Gereja Gemim Baitul Girian Atas Kota Bitung hendak melangsungkan penyerahan perkawinan antara, bagi namanya yang akan dibaca mohon berdiri, Angga Rafael Mandagi, umur 21 tahun, agama Kristen, tempat tinggal Kelurahan Girian Atas, Kecamatan Girian, Kota Bitung. Dahulu belum pernah kawin. Anak laki-laki dari ayah Yosef Mandagi dan ibu Oke Bolung. Dan Jaina Inaya Mokotika, umur 21 tahun, agama Kristen, tempat tinggal Kelurahan Girian Atas, Kecamatan Girian, Kota Bitung, dahulu belum pernah kawin. Anak perempuan dari ayah Nasir Mokotika dan ibu Stevi Liako.
Demikian pengumuman ini yang telah saya buat dan saya tanda tangani atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil. Sudah bertanda dan cap Maksi Y. Mandang. NIP 1963 0319 850 71001. Demikianlah pengumuman nikah. Pengumuman nikah yang kedua hari ini Senin tanggal 25 Januari tahun 2021, saya Efren Hart Lomboan, Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Bitung mengumumkan di kantor ini, yakni kantor tempat penyelenggara daftar-daftar catatan sipil, bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari tahun 2021 jam 12 siang, tempat Gereja Gemim Baital Girian Atas hendak melangsungkan perkawinan antara Denis Andriano Mandagi, umur 28 tahun, agama Kristen, tempat tinggal Kelurahan Girian Atas, Kecamatan Girian, Kota Bitung, dahulu belum pernah kawin, anak laki-laki dari Yosef Mandagi dan Ibu Oke Bolum, dan Reiti Awit, umur 21 tahun, agama Kristen, tempat Desa Kauditan 1, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, dahulu belum pernah kawin, anak perempuan dari ayah Manuel Awit dan Ibu Selvi Ontolonga. Demikian pengumuman ini yang telah saya buat dan saya tanda tangani atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, Kepala Bidang Pelayanan dan Pencatatan Sipil. Sudah bertanda dan cap Maksi J. Mandang. Demikianlah pengumuman nikah dari dua pasangan, dua calon keluarga. Dan saya akan lanjut info ibadah Minggu 7 Februari 2021, yaitu pada ibadah subuh pembantu kadim yaitu kolom 4, 5, 6, penanggung jawab pendeta Penatua Deni Kolondam. Pada ibadah ibadah pagi pembantu kadim versus kolom 7, 8, 9, penanggung jawab Penatua Billy Pangemanan. Pada ibadah malam pembantu kadim kolom 10, 11, 12, penanggung jawab Penatua H.O. Paunat. Info ibadah Bipra komisi lainnya yaitu ibadah Pria Kombapa Senin 1 Februari jam 7.30 malam, tempat gedung gereja. Ibadah WKI Jumat 5 Februari pukul 16.30 atau setengah 5, tempat keluarga pendeta Lanes Kantor atas nama UPK Wanita Kom Ibu kolom 4. Remaja hari Sabtu 6 Februari pukul 5 sore bertempat di gedung gereja, dan pemuda Sabtu 6 Februari pukul 7 malam bertempat di gedung gereja. Dan pertemuan guru sekolah minggu Jumat 5 Februari pukul 4 sore di gedung gereja atas nama Enci Mimi Ngelos Tarijan. Ibadah pas hari Kamis 4 Februari jam 7.30 bertempat di gedung gereja atas nama Penatua kolom 19. Komisi PSDD hari Senin 1 Februari pukul 5 sore bertempat di gedung Serbaguna. Demikianlah info ibadah dan keuangan. Bapak Ibu, saudara-saudara dapat melihat di lembaran warta jemaat. Dan apabila terjadi kekeliruan, mohon hubungi pegawai gereja.
Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat, bahkan kita semua yang hadir, menyampaikan banyak terima kasih kepada Pendeta Nisha Sangyan Bawole STH yang sudah menjadi saluran berkat kita pada siang hari ini dalam ibadah hari ini juga. Dan juga kiranya Tuhan selalu memberi kekuatan, kesehatan kepada pendeta, lebih khusus ini kiranya sehat-sehat supaya pelayanan bahkan juga sebagai istri dan anak-anak dan ibu dari anak-anak selalu dilakukan dengan penuh sukacita. Dan kiranya Tuhan selalu memberkati keluarga Sangyan Bawole dimanapun mereka pergi dan berada. Dan juga terima kasih kepada Pendeta Otorida Lanes yang telah melakukan pelayanan sakramen baptisan dari anak kekasih Samuel Godwin Lanes yang sudah dibaptis pada saat ini. Kiranya Tuhan selalu dan senantiasa memberkati akan kehidupan keluarga Lanes Kantor. Dan juga terima kasih kepada pemain keyboardis ya, dan songs leader serta pegawai gereja, kostor, operator LCD, operator live streaming, dan terima kasih kepada kita semua yang sudah mengikuti ibadah persekutuan saat ini. Kiranya Tuhan selalu dan senantiasa memberkati kita semua. Selamat hari Minggu dan selamat panjang umur. Terima kasih.